Perhatian, perhatian, podcast Ukir Kisah, proudly present of BMKM Unimus akan segera dimulai. Halo teman-teman semuanya, kali ini aku Mega Rahmawati Sucipto dari Kementerian PSDM BMKM Unimus akan membawakan podcast bersama dengan UKM Olahraga. Kali ini Mega bersama dengan Oke, terima kasih sebelumnya Kak Mega. Perkenalkan, nama saya Gilang Fitrah Yudhistira, bisa dipanggil Fitra. Oke, apa kabar nih Mas Fitrah? Alhamdulillah baik. Sebelumnya nih Mas Fitrah bisa menyampaikan berapa banyak divisi yang ada di UKM Olahraga nih? Oke. Jadi untuk kemajuan sebuah organisasi, di situ pastinya di dalamnya ada bagian-bagian seperti divisi ataupun bidang ya. Di sini di UKM Olahraga sendiri ada beberapa divisi. Di antaranya, ini dari yang paling atas dulu ya, ada Badan Pengurus Inti, di mana di situ ada ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Untuk selanjutnya di divisi itu sendiri, yang pertama ada divisi PSDM. Seperti yang kita tahu, PSDM itu untuk apa sih? Nah, PSDM itu kan di setiap organisasi pasti untuk pengkaderan untuk generasi selanjutnya. Untuk selanjutnya ada divisi rumah tangga. Nah, mungkin beda-beda ya, karena di UKM Olahraga itu sendiri ada rumah tangga. Apa sih rumah tangga itu? Nah, jadi untuk rumah tangga itu adalah untuk seperti inventaris barang-barang yang ada di UKM dan lain sebagainya, sarana prasarana. Di situ kita masuk di rumah tangga. Seperti halnya jika ada teman-teman ormawa ataupun mahasiswa umum dari Universitas Muhammadiyah Semarang ini mau meminjam alat, di situ untuk suratnya bisa masuk lewat rumah tangga, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada lagi divisi Kominfo nih teman-teman, dimana pasti tahu lah ya enggak, dimana Kominfo itu kan berurusan dengan informasi di dalam sebuah organisasi itu. Ada kegiatan apa saja kah? Nah, itu lewatnya di Kominfo. Selanjutnya untuk divisi selanjutnya itu, ini sebenarnya bukan divisi sih, lebih masuk ke cabang olahraga. Di sini ada koor cabur. Apa sih koor cabur itu? Nah, jadi koor cabur itu sendiri adalah salah satu koor cabur untuk menaungi semua cabur yang ada di UKM Olahraga. Fungsinya untuk apa sih koor cabur itu? Nah, fungsi koor cabur itu sendiri itu untuk seperti misalnya dari cabur futsal atau yang lain sebagainya yang ada di UKM itu ada keluh kesah atau keperluan tentang fasilitas, itu bisa dikeluhkan, bisa disampaikan ke koor cabur. Begitu teman-teman. Nah, setelah koor cabur, setelah koor PJ itu sendiri, di situ ada cabur-cabur, di mana ada cabur futsal, cabur badminton, cabur voli, cabur tenis meja, sama cabur basket, di mana semua itu diolah oleh masing-masing pengurus cabur itu sendiri. Gitu Mbak Mika. Oke, baik Mas. Kalau banyaknya anggota di UKM Olahraga Mas, ada berapa? Mengenai anggota, sebenarnya di UKM Olahraga itu ada 2 jenis anggota, Mbak. Yang pertama itu anggota pengurus. Itu anak-anak yang mengurusi sebuah organisasi di UKM Olahraga ini. Itu sekitar ada 80 anggota. Nah, selanjutnya untuk anggota yang kedua itu yaitu mahasiswa Unimus, bisa dikatakan sebagai atlet di Universitas Muhammadiyah Semarang ini. Jadi untuk perkiraan
anggota atlet itu mungkin banyak sekali ya, mungkin bisa ratusan gitu. Tapi di mana yang masuk ke SK itu hanya pengurus gitu, Mbak. Oke Mas, kemudian setelah banyaknya anggota dari UKM olahraga, bagaimana cara untuk dari UKM olahraga sendiri menarik perhatian mahasiswa sehingga tertarik untuk masuk di UKM ini, Mas? Oke, ini pertanyaan menarik nih sesungguhnya nih. Ini kita belak-belakan aja ya. Mungkin pertama yang kita lihat di setiap organisasi itu untuk menarik perhatian itu salah satunya yaitu adalah kegiatan seperti proker. Seperti misalnya di UKM olahraga itu sendiri ada program kerja internal kampus dan ada program kerja eksternal kampus. Nah, itu salah satunya. Tapi kalau saya lihat cuma dengan itu, saya kira itu sangat kurang ya. Jadi nggak bisa nih UKM olahraga itu menarik perhatian hanya dengan kegiatan, tapi harus ada dorongan seperti dari kampus itu sendiri. Seperti halnya dari kampus itu sendiri mewadahi para mahasiswanya untuk berolahraga, seperti sarana prasarananya itu layak dan ibaratnya dapat untuk membuat berkembangnya sebuah atlet di Universitas Muhammadiyah Semarang itu bisa lebih, saya kira itu bisa lebih berimpact ke UKM olahraga dan mahasiswa Unimus. Dan itu bukan hanya berimpact untuk UKM saja, saya kira itu bisa berimpact ke nama universitas itu sendiri, di mana sarana prasarana itu bisa lengkap dan bagus, seperti itu, Mbak Mika. Oke. Kemudian kan baru-baru ini UKM olahraga baru melaksanakan POM ke-14, Mas, betul? Iya, betul sekali. Oke. Itu pelaksanaannya kapan, Mas? Oke, untuk pelaksanaan itu kita di bulan Maret kemarin ya. Tepatnya di tanggal 18 sampai tanggal 27. Untuk lama persiapannya, Mas? Untuk lama persiapan itu kita dari bulan Januari, Februari, berarti sekiranya 2 bulan lebih untuk mempersiapkan acara ini gitu. Dengan banyak panitia berapa tuh, Mas, untuk persiapan POM 14 ini? Oke, jadi gini, sedikit cerita. Adanya POM di tahun ini ibaratnya ini kayak awal dari kita, dari pengurus yang baru ini, karena di 2 tahun lalu itu nggak ada yang aslinya ada POM, cuma tidak terlaksana karena kita tahu kan ada pandemi gitu kan. Nah, jadi untuk keanggotaannya, saya kira saya mewajibkan seluruh anggota pengurus UKM olahraga itu mengikuti kepanitiaan. Kenapa? Karena dari saya sendiri angkatan 19 itu tidak pernah merasakan bagaimana POM itu. Bahkan saya tidak pernah kan menjadi kepanitiaan di POM. Nah, maka dari itu biar semua anggota itu tahu bagaimana rasanya menjadi kepanitiaan di acara mungkin bisa dibilang besar ini. Jadi saya wajibkan untuk semua anggota mengikuti untuk dapat pengalaman masing-masing. Oke, Mas, kalau untuk peserta yang mengikuti itu apakah dari perwakilan fakultas atau bagaimana, Mas? Untuk peserta itu kita ambil dari masing-masing prodi, di mana prodi di Unimus itu ada berapa, Mbak? Ada banyak, sekitar 22 di situ. Nah, jadi untuk pesertanya itu kita ambil dari prodi, masing-masing prodi itu. Kemudian, Mas, ada berapa cabur, Mas, di kejuaraan POM 14 tadi? Oke, untuk cabur sedikit cerita lagi. Pertama direncanakan itu cuma ada 6 cabur, di mana diantaranya itu ada futsal, bulu tangkis, tenis meja, voli, basket, catur. Dan
dari ibaratnya kampus meminta ada tambahan cabur, jadi di situ kita tambahkan ada tenis meja, jadi total itu ada 7 cabur yang diperlombakan di pekan olahraga mahasiswa yang ke-14 ini. Kalau untuk kejuaraan masing-masing cabur Mas, siapa aja Mas? Oh, juaranya. Iya. Untuk juaranya itu dari futsal pertama ya. Dari futsal itu juara pertama ada teknik mesin. Juara keduanya ada manajemen. Terus badminton itu juara 1 ada S1 keperawatan. Juara 2-nya ada kedokteran. Terus untuk juara tenis meja itu juara pertama itu ada analis, dan yang kedua itu ada kebidanan. Yang basket itu juara pertamanya itu untuk juara di basket itu kita pakai juara bersama ya teman-teman, juara bersama putra. Terus lanjutkan untuk juara catur nih teman-teman. Di catur itu sendiri untuk juara 1 putra ada sasing, dan juara kedua itu ada kedokteran. Berlanjut ke cabur tenis lapangan. Untuk tenis lapangan putra itu juara 1-nya ada manajemen, dan juara 2 kedokteran. Selanjutnya voli nih, cabur voli. Cabur voli putra juara 1-nya didapatkan oleh teknik mesin, juara 2-nya itu elektro. Itu putra. Untuk ceweknya sendiri itu beda-beda ya teman-teman. Nah, untuk juara ini perlu saya skop. Oke Mas. Kemudian untuk harapan besar dari Mas Fitrah kepada anggota UKM olahraga seperti apa Mas? Harapan gini, di setiap organisasi itu kan pasti banyak yang namanya masalah ya. Harapan saya sih kita tetap solid, kita satu keluarga, dan kita ibaratnya yang namanya baper-baper itu pasti ada, tapi saya mohon itu bisa dikurangi teman-teman. Dan ada satu kalimat yang ibaratnya membuat saya itu selalu semangat. Jadi gini teman-teman, apa yang telah kalian lakukan maka selesaikanlah. Dari saya itu sih yang membuat saya untuk selalu semangat gitu kan. Oke Mas, terima kasih Mas Fitrah telah menjadi narasumber pada podcast kali ini. Sampai jumpa teman-teman semuanya di podcast berikutnya.